Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacita adalah tema minggu ketiga ini, minggu Advent ketiga ini, minggu yang tidak biasa. Dan tentunya bila ini tidak biasa, maka saya tidak akan lama-lama, tenang saja. Di beberapa hal juga pengumuman akan dipotong karena pesan sponsor ada UMKM Bazar, di mana Anda bisa berpartisipasi dalam membantu karya UMKM dari umat Redentor Mundi dan juga untuk mengatur jalur parkir. Jadi Anda bisa pesan cepat, yang bagi yang membawa mobil sehingga jam 9:30, misa yang jam 10 bisa lancar semuanya. Berkaitan dengan sukacita, dua saja yang perlu kita renungkan, bagaimana sukacita bisa kita hidupi dalam keseharian kita. Yang pertama adalah tentunya bersyukur. Bacaan kedua menunjukkan kepada kita bagaimana kita diajak untuk mengucap syukur setiap saat. Tentunya kalau kita belajar bersyukur, belajar dari sesuatu yang kecil, belajar dari sesuatu yang sederhana, dan semoga tetap selalu sesuatu yang kecil dan sederhana. Bacaan Injil menunjukkan kepada kita bagaimana Yohanes mengajak kita untuk hanya bagi mereka yang mempunyai 2 helai baju, membaginya, mempunyai makanan, begitu juga. Artinya bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki, tidak memiliki berlebih-lebihan. Kalau boleh bilang mempunyai bersyukur dengan satu yang kita miliki. Banyak hal yang harus kita syukuri dalam kehidupan ini. Dari mulai kita bangun, kita bisa bersyukur. Sampai kita beristirahat, kita bisa bersyukur. Dan tentunya dalam pengalaman kita bisa melihat bagaimana dekat dengan orang-orang penuh syukur, dengan orang-orang yang isinya selalu mengeluh. Sukacita selalu ada di tengah-tengah orang yang penuh syukur. Bila mereka bisa bersyukur di dalam sesuatu yang kecil, mereka akan dipenuhi dengan sukacita. Sebaliknya dengan orang yang mengeluh, yang padahal sudah punya segalanya, tapi masih mengeluh, coba bisa dibayangkan bagaimana kehidupannya. Tidak perlu lihat sebelahnya, tidak perlu lihat keluarga, lihat diri sendiri. Apakah kita sudah bersyukur? Dan tentunya rasa syukur ini berkaitan dengan berbagi. Pesan sponsor lagi, berbagi dengan anggota mereka yang menjadi bagian dari Redentor Mundi yang pada kesempatan minggu ini melakukan bazar UMKM. Bila kita bisa berbagi, tentunya ini menjadi rasa syukur bagi kita. Dan tentunya kalau kita mau bilang, tidak ada orang yang tidak bisa berbagi. Orang yang mungkin, kalau saya bilang orang yang menderita pun pasti punya sesuatu untuk dibagikan, entah penderitaannya, entah imannya, ketekunannya. Tapi pada saat ini, rekan-rekan kita dari UMKM Redentor Mundi meminta bantuan kita untuk mencoba merasakan apa yang menjadi produk mereka. Dan paling tidak kalau kita membeli sedikit, kemudian mempromosikannya di banyak grup WA. Anda bisa juga pesan lewat WA. Sekarang musimnya online semuanya. Bersyukur dengan rasa berbagi. Sukacita yang kedua yang bisa kita renungkan adalah penuh harapan. Tahun jubileum kita akan buka tanggal 24 Desember, Holy Doors, sampai tahun 2025 atau 2026, di mana tema adalah pesiarahan pengharapan. Orang yang bisa berharap adalah orang yang penuh sukacita. Sebaliknya, orang yang selalu negatif, putus asa, merasa menjadi korban, tidak punya jalan, kita sudah tahu jawabannya. Apa yang ada dalam kehidupannya. Kembali tidak perlu lihat orang sebelahnya, tidak perlu lihat orang lain, keluarga, lihat diri sendiri. Apakah kita penuh pengharapan atau orang yang sebaliknya? Dan tentunya dalam pengharapan, disitulah kita bisa melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita. Santo Yohanes Pembaptis melihat Yesus sebagai Mesias,
orang yang penuh kuasa, seseorang yang datang dari Tuhan, yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Apakah kita sudah melihat Yesus sebagai Juru Selamat kita? Apakah kita sudah bersuka cita bersama Yesus yang selalu memberikan pengharapan, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan? Tantangannya adalah berharap di mana tidak ada harapan. Artinya, selalu datang kepada Yesus di saat semua harapan atau semua jalan yang kita rasakan tidak pernah ada, tetapi kita tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan yang diakui, Tuhan yang diterima oleh pembaptis sebagai Mesias, penyelamat, sebagai yang berkuasa, bahkan memberikan Roh Kudus kepada kita. Maka saudari-saudara yang terkasih, pada minggu Advent ketiga ini, di mana kita diajak oleh Tuhan untuk bersuka cita setiap saat, bukan hanya setelah misa atau pada misa ini setelah misa, tetapi setiap saat, setiap hari, dengan dua hal yang sederhana: bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Semenjak kita bangun, kita beraktivitas, kita istirahat, pasti ada sedikit kecil yang bisa kita syukuri dalam kehidupan ini. Dan yang kedua adalah berharap kepada Tuhan. Berharap dengan harapan yang tidak mengecewakan dari Tuhan, berharap kepada Tuhan, di mana semua bila kita mengalami jalan buntu, di mana kita merasa tidak ada harapan, tapi kita melihat Tuhan yang penuh kuasa, Mesias, yang memberikan harapan kepada kita.